Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Keberdani, NIM 1914334 dari jurusan Asuransi Syariah kelas A semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan proposal dan rilis berita. Selamat menonton. Menurut Herta Armurpi dan Hubert W. Hildebrand, dalam bukunya yang berjudul Effective Business Communication, memberikan definisi tentang laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyampaian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Hipstreet dan Beatty, dalam buku yang berjudul Business Communication mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dari suatu bagian organisasional atau suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan suatu masalah. Yang pertama, menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk menganalisis. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kedua, menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Sebagai contohnya, ada laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, serta laporan teknik. Yang ketiga, menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau informal. Laporan formal sering disebut laporan panjang, sedangkan laporan non formal sering disebut dengan laporan pendek. Atau laporan formal umumnya panjangnya lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah yang kompleks. Sedangkan laporan informal biasanya hanya mencakup laporan, isi, dan penutup. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan bisa juga berasal dari publik maupun swasta. Ada laporan otoritas yang merupakan laporan yang dibuat atas dasar-dasar pemerintah atau kuasa dari orang lain atau sebuah komite. Yang kedua ada laporan sukarela yang merupakan laporan yang dibuat atas inisiatifnya sendiri. Yang ketiga ada laporan swasta yang merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Yang terakhir ada laporan publik yang merupakan laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, sekolah, atau lembaga-lembaga yang dibiayai oleh negara. 5. Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala ataupun khusus. Laporan berkala dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Yang termasuk laporan berkala antara lain, laporan bursa setiap jam, laporan penjualan setiap hari, laporan biaya setiap minggu, laporan produksi setiap bulan, laporan kegiatan komite setiap kuartal, dan laporan anggaran setiap tahun. Sedangkan laporan khusus ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi yang muncul. Laporan khusus mencakup situasi dan kejadian yang unik atau khusus seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. 6. Ada menurut jenisnya. Suatu laporan dapat dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Jenis laporan ini dapat bersifat informal maupun formal. Laporan informal meliputi laporan memorandum, laporan surat, serta laporan cetak. Sedangkan laporan formal biasanya disebut dengan laporan panjang. Menurut kegiatan proyek, dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Laporan pendahuluan mencakup cara suatu proyek disiapkan, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. Setelah proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangan secara berkala.
Saat proyek berakhir, barulah kita membuat laporan akhir. Kedelapan, menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dibedakan menjadi agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Ada agenda. Agenda sendiri merupakan laporan yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Agenda biasanya mencakup jadwal-jadwal pertemuan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Ya, hal ini akan membantu para peserta dalam mempersiapkan pertemuan. Yang kedua ada resolusi. Resolusi merupakan laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Yang ketiga ada notulen. Notulen ini laporan resmi mengenai suatu pertemuan yang telah berlangsung. Notulen biasanya berisi catatan-catatan yang mencakup semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Yang terakhir ada laporan pertemuan, yang merupakan laporan resmi yang cakupan pembahasannya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Persiapan merupakan bagian yang sangat penting bagi proses penulisan laporan bisnis. Bagian ini melewati beberapa tahap, seperti mendefinisikan masalah, tujuan dan ruang lingkup, mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan, menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang akan diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, mengorganisasikan data, dan mempersiapkan outline akhir. Bagian ini juga menentukan pokok-pokok laporan bisnis yang memuat pendahuluan, isi, dan penutup. Itu akurat. Untuk membantu mengatasi kemungkinan terjadinya keraguan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Yang kedua, melaporkan semua fakta yang relevan, baik yang mendukung teori maupun yang bertentangan dengan teori. Yang ketiga, tempatkan fakta yang Anda buat dalam suatu perspektif. Yang keempat, memberikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kelima, menyajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, menjaga emosional pribadi dalam suatu laporan. 2. Membuat keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak intern saja, tetapi juga pihak luar organisasi. Menghindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, dan menjelek-jelekan. Di lain pihak, para pembaca akan merasa senang membaca suatu laporan jika mencakup 5 hal berikut. Yang pertama, adanya ide-ide pokok pada permulaan suatu laporan. Yang kedua, melihat fakta-fakta yang tersedia. Yang ketiga, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh di dalam sebuah laporan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. 3. Format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum kita mulai menulis, kita harus memutuskan apakah kita akan menggunakan gaya bahasa yang formal ataupun informal. Dalam hal ini, kita harus mengajukan kepada diri sendiri beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang berinisiatif membuat laporan? Yang kedua, apa saja subjek-subjek yang dimasukkan ke dalam laporan? Yang ketiga, kapan suatu laporan itu dibuat? 4. Kemana laporan akan dikirim? Yang kelima, mengapa suatu laporan harus dibuat? Dan yang terakhir, bagaimana sifat-sifat para pembaca yang akan membaca laporan kita. Penulisan laporan dan proposal bisnis akan lebih mudah dan efektif bila dikomunikasikan secara visual dengan memberikan tabel, grafik, diagram, atau gambar yang dibutuhkan. Visual aid atau peraga dalam bentuk tabel, grafik, gambar berupa diagram atau bagan, peta atau map, dan foto sangat membantu para pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan agar lebih jelas dan mudah diterima. Contohnya itu, data perkembangan aset yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Rilis berita merupakan pernyataan singkat yang tertulis mengenai sebuah perusahaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada media. Rilis berita ini memungkinkan perusahaan menginformasikan suatu produk atau operasinya kepada publik. Rilis berita juga bisa digunakan untuk mengklarifikasi informasi sebagai tanggapan atas isu-isu yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Rilis berita tersebut mungkin mencantumkan nama dan nomor telepon dari karyawan untuk memberikan informasi yang lebih rinci jika dibutuhkan oleh media. Pemberian
Rilis berita tidak dikenakan biaya, tetapi perusahaan secara tidak langsung menanggung seluruh biaya karena telah merekrut karyawan yang akan mempromosikan rilis berita tersebut. Tak tidak ada jaminan bahwa rilis berita akan dipublikasikan oleh media. Nah, jadi segitu dulu video tentang laporan proposal dan rilis berita dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Dadah!